Halo Sobat Alur Film, di video kali ini gue bakal bercerita tentang sebuah alur film dari sebuah film yang berjudul Firestarter. Tapi sebelum itu gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dan juga dukung channel ini dengan subscribe, like, ataupun komen. Gue doain semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta dimudahkan segala urusannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria yang bernama Andy McGee terbangun dari tidurnya. Ia lalu pergi menuju dapur di mana ia menemukan putrinya yang bernama Charlie McGee sedang memainkan korek api. Setelah itu, ibu Charlie yang bernama Vicky McGee yang juga terbangun karena mendengar Andy dan Charlie di dapur lalu menghampiri mereka. Mereka terlihat seperti satu keluarga yang bahagia. Namun di balik itu, Andy dan Vicky merupakan seorang pelarian dari sebuah lab yang menjadikan mereka sebagai kelinci percobaan untuk membuat manusia super. Keesokan harinya, ketika Charlie di sekolah, ia dilempar bola tepat di belakang kepalanya ketika bermain dodgeball. Temannya juga mengejek Charlie dengan sebutan orang aneh. Saat Charlie yang merasa marah dengan temannya itu lalu berlari meninggalkan gedung olahraga, kemudian masuk ke dalam toilet. Salah seorang gurunya yang khawatir kepada Charlie lalu mengikuti Charlie. Sesampainya di toilet, guru tersebut merasakan hal aneh yang terjadi, yaitu udara di dalam toilet menjadi sangat panas, kemudian air keran menguap lalu mati. Gurunya yang semakin cemas melihat hal itu lalu dikagetkan dengan hantaman pintu toilet. Setelah kejadian tersebut, Andy, Vicky, dan Charlie kemudian pulang ke rumah. Andy mengemasi pakaiannya untuk segera pindah dari rumah itu, karena ia khawatir identitas mereka mulai terbongkar, yang membuat laboratorium yang dulu melakukan eksperimen kepada mereka mengetahui lokasi mereka dan menangkap mereka. Namun Charlie yang kemudian diberitahu masa lalu ayah dan ibunya oleh Andy, merasa sangat tertekan dengan kondisi mereka saat ini. Karena hal itu, Charlie yang sudah muak meluapkan emosinya dan tanpa sengaja membakar kedua lengan ibunya. Setelah Andy mengobati luka Vicky, ia kemudian menghibur Charlie dengan mengajaknya pergi jalan-jalan. Vicky yang tinggal sendiri di rumah kemudian didatangi oleh seorang pria yang bernama Rainbird. Rainbird merupakan salah satu dari kelinci percobaan di lab yang memperkerjakannya, sehingga ia juga memiliki kemampuan sama seperti Vicky dan Andy. Rainbird memiliki misi untuk membawa putri Vicky sekeluarga kembali ke lab. Vicky yang mengetahui hal itu kemudian melawan Rainbird. Tidak lama setelah itu, Andy dan Charlie kembali. Andy yang merasa aneh dengan susunan foto di dinding dan juga bekas retakan yang ada di dinding rumahnya, kemudian segera memeriksa Charlie yang ia suruh untuk membuang sampah di belakang. Andy kemudian mendapati Charlie disandra oleh Rainbird. Andy tidak dapat menggunakan kemampuannya karena kekuatannya akan bekerja jika lawannya melihat mata Andy, sedangkan Rainbird menutupi pandangannya dengan lampu yang menggantung. Charlie yang marah karena tidak menemukan ibunya lalu mengeluarkan hawa panas yang membuat gembok lemari di dekatnya terbuka. Setelah itu, Andy membawa pergi Charlie. Mereka kemudian meninggalkan mobil mereka lalu mencari tumpangan. Mereka bertemu dengan seorang pria bernama Irv Manders. Andy lalu menghipnotis Irv supaya memperbolehkan mereka untuk menumpang di mobilnya. Irv kemudian membawa Andy dan Charlie ke rumahnya. Mereka beristirahat di sana.
Sayangnya, pada keesokan hari, Irv melaporkan Andy kepada polisi karena ia melihat berita di televisi kalau Andy adalah buronan yang kabur setelah membunuh istrinya. Tiba-tiba Charlie muncul, kemudian mengatakan masa lalu Irv kalau dulu Irv berdebat dengan istrinya saat berkendara yang membuat mereka mengalami kecelakaan dan kehilangan putranya. Irv terheran kenapa Charlie bisa mengetahui hal itu. Charlie berkata kalau istri Irv memberitahunya yang pada kenyataannya istri Irv sudah tidak dapat bicara karena kecelakaan tersebut membuat istri Irv lumpuh total. Mengetahui hal itu, kemudian Andy berkata kalau Charlie merupakan anak berkemampuan khusus yang diinginkan oleh sebuah laboratorium untuk diteliti sehingga mereka membuat berita palsu untuk menangkap Andy dan Charlie. Irv yang mengetahui kebenarannya lalu keluar dan berkata kepada polisi yang menunggu di luar bahwa ia sedang mabuk saat memanggil mereka dan itu hanyalah kesalahpahaman saja. Sayangnya Rainbird yang dapat melacak Andy dan Charlie lalu menghabisi para polisi dan juga menembak Irv. Charlie yang mengetahui hal itu kemudian keluar bertujuan untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Namun Andy tidak ingin putrinya tertangkap, sehingga ia meminta Charlie untuk lari ke hutan sementara ia menahan Rainbird menggunakan kekuatannya. Tak lama kemudian datang sebuah pasukan yang merupakan anggota dari laboratorium DSI, yaitu lab yang bereksperimen dengan Andy dan Vicky. Pasukan itu kemudian menangkap Andy dan Rainbird. Mereka dibekali dengan lensa kontak khusus, sehingga kekuatan hipnotis Andy tidak bekerja kepada mereka. Di lab DSI, pemimpin dari lab itu yang bernama Hollister memenjarakan Rainbird karena Rainbird banyak membunuh orang yang membuat lab DSI kesulitan untuk menutupi kebenaran kepada media dan juga karena Rainbird membunuh Vicky serta ia tidak berhasil menangkap Charlie. Sedangkan Andy diletakkan di sebuah ruangan khusus. Kembali kepada Charlie, ia bersembunyi di tengah hutan dan juga melatih cara untuk menggunakan kemampuannya. Di tengah latihannya, ia mendapatkan sebuah panggilan telepati yang mirip dengan suara Andy yang memberitahukan lokasi Andy saat ini. Charlie yang berhasil menguasai kemampuannya lalu keluar dari hutan itu, kemudian menuju ke laboratorium DSI. Sesampainya di lab, Charlie mengambil kartu ID dari salah seorang karyawan di lab itu. It's you. And the card. We can work something. Ketika Charlie mulai masuk lebih dalam, pengawas CCTV melihatnya. Pengawas itu lalu melaporkan kepada petugas keamanan kalau ada penyusup yang masuk ke dalam gedung. Charlie menemukan ayahnya bersama dengan pemimpin lab DSI yaitu Hollister. Andy terkejut melihat Charlie yang datang menemuinya. Karena Andy tidak pernah sama sekali menghubungi Charlie lewat telepati. Ternyata yang melakukan telepati ke Charlie adalah Rainbird yang entah apa tujuannya melakukan hal itu. Hollister lalu mencoba merayu Charlie untuk menyerah. Namun Andy menyuruh Charlie untuk membakar semua yang ada di lab itu. Andy yang mengetahui Charlie tidak ingin menyakiti ayahnya, kemudian menghipnotis Charlie untuk membakar Hollister berserta dirinya. Setelah itu, Charlie membuka semua pintu yang ada di lab itu menggunakan telekinesisnya. Hal itu menyebabkan pintu penjara Rainbird terbuka yang membuatnya kabur dan membunuh penjaga. Charlie lalu membakar siapa saja yang mendekatinya. Please.
Beruntung Rainbird datang menolong Charlie. Rainbird bertujuan untuk menyerahkan nyawanya kepada Charlie. Namun Charlie tidak membunuh Rainbird. Ia melewatinya tanpa berkata apa-apa. Setelah lab DSI terlahap api, Charlie yang merasa sangat sedih karena kehilangan kedua orang tuanya hanya bisa terdiam di tepi pantai. Tidak lama kemudian, Rainbird menghampirinya dan mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Firestarter. Semoga video ini dapat sedikit menghibur kalian semua. Sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa lagi pada video alur cerita berikutnya. Dance to me and let the soul the record play.